Apa yang terjadi pada sebuah kota ketika fentanyl membanjiri jalanan lebih cepat daripada polisi bisa merespons Fresno, California kini merasakannya dengan cara yang paling pahit. Dulu dikenal dengan lahan pertanian suburnya dan nilai-nilai kelas pekerja Fresno, sekarang menghadapi krisis yang jarang dibicarakan orang luar, tetapi setiap orang di sini melihatnya setiap hari. Tenda-tenda semakin menyebar, trotoar dipenuhi penderitaan manusia, dan seluruh lingkungan perlahan-lahan tenggelam dalam keputusasaan. Ini bukan hanya masalah narkoba, bukan hanya soal ekonomi, dan bukan pula soal orang-orang yang menolak bekerja. Krisis tunawisma di Fresno adalah hasil dari berbagai kegagalan yang menumpuk. Kebijakan perumahan kesehatan respons terhadap kecanduan semuanya terjadi sekaligus. Aku pernah dengar orang bilang bahwa menjadi tunawisma itu sebuah pilihan, bukan kisah sedih seperti yang kita lihat di video. Yeah, they put me on probation, intensive probation, because I kept getting arrested for possession of marijuana or dropping dirty for marijuana. That's the bad news. Good news is it made me detox. I haven't touched fentanyl in over 8 days, I want to say. Yeah, I'm still smoking crack. I haven't quit everything yet. I'm still homeless out here, so it's still very rough for me to be completely sober, but that big weight, that big burden off my shoulder of having to detox and get off that fentanyl was a major lift for me. Tapi benarkah begitu? Bisakah kita dengan jujur mengatakan bahwa orang-orang akan memilih tidur di atas beton, mempertaruhkan serangan setiap malam, dan bertahan dari musim dingin yang membeku atau musim panas yang membakar jika mereka punya jalan keluar lain? Realitas di jalanan Fresno menunjukkan cerita yang berbeda. Mari kita ungkap dalam episode dokumenter Tunawisma hari ini. Apa yang akan kamu lakukan jika kotamu perlahan berubah menjadi penampungan terbuka? Itu pertanyaan yang kini tak bisa lagi dihindari oleh Fresno, California. Dulu dikenal sebagai jantung pertanian Central Valley Fresno, sekarang kewalahan oleh krisis tunawisma yang telah tumbuh jauh melampaui batas infrastruktur publik, kemauan politik, dan kesabaran komunitas. Menurut Point in Time, Pit Count 2024, lebih dari 4.300 orang di Fresno County mengalami tunawisma pada malam tertentu, peningkatan 33% dibandingkan tahun sebelumnya, dan lebih dari 2 kali lipat jumlahnya hanya dalam 5 tahun terakhir. Separuh dari mereka tidak memiliki tempat berlindung, tidur di mobil taman tenda atau di bawah jalan layang. Yang paling mengkhawatirkan adalah lebih dari 25% populasi tunawisma di sini adalah perempuan, dan lebih dari 400 diantaranya adalah keluarga dengan anak-anak. That they would have us out of here by the night, and we are still here. And the only thing that they accomplished in 2 days with the bulldozer, they did more damage to these woods than these people that live here have done in 40 years. They just destroyed camps. They cleaned up some garbage, but we don't have a trash service. You know, we don't have a way to dispel with all the garbage for the people that are here. If we were to work with the people and get help from the city, they could put dumpsters out here, and we would put the trash in the dumpsters. We would do that. You know, we're not opposed to working with these people, but we are humans and we're here. And we don't have anywhere to go, man, so this is a good spot for us. Kini kam-kam tunawisma membentang di seluruh kota, mulai dari Chinatown dan gang-gang pusat kota hingga distrik industri dekat Highway 99. Tempat-tempat ini bukan sekadar rumah darurat. Mereka adalah zona penderitaan manusia, sering ditandai dengan tumpukan sampah, jarum suntik bekas, dan hampir tidak ada sanitasi. Tim pembersihan kota memang dikerahkan setiap minggu, tetapi camp-camp itu selalu kembali lebih besar, lebih menyebar, dan lebih mengakar.
Mengapa Fresno sampai pada titik ini, sementara kota-kota menengah lain di California masih bisa menahan laju krisis? Salah satu alasannya adalah tingkat kemiskinan kota ini tetap keras kepala tinggi sekitar 23%, jauh di atas rata-rata nasional. Central Valley juga tidak memiliki pengaruh politik dan keragaman ekonomi yang sama seperti metro pesisir seperti Los Angeles atau San Francisco, yang berarti lebih sedikit sumber daya dan lebih sedikit perhatian dari tingkat negara bagian. Dampaknya jauh melampaui sekadar statistik. Rumah sakit lokal melaporkan semakin banyak kunjungan IGD yang terkait dengan paparan cuaca ekstrem, infeksi, dan overdosis narkoba. Bisnis-bisnis di pusat kota menutup pintu atau pindah lokasi karena penurunan jumlah pengunjung dan kekhawatiran akan keselamatan publik. Sementara itu, para penduduk, banyak dari mereka juga berasal dari kelas pekerja, merasa campur aduk antara simpati dan frustrasi, tidak tahu harus berpaling kemana atau siapa yang harus disalahkan. Fresno tidak runtuh sekaligus. Kota ini perlahan terurai hari demi hari ketika ribuan orang jatuh ke dalam celah. Dan dalam keteruraian ini kita melihat cerminan dari kebenaran yang lebih dalam dan lebih menyakitkan tentang tunawisma di Amerika krisis ini seringkali memburuk di tempat-tempat di mana keheningan menggantikan urgensi dan pengabaian berubah menjadi hal yang biasa. Bagaimana dua zat sintetis bisa mengubah struktur sebuah kota secara menyeluruh? Di Fresno, fentanyl dan metamfetamin bukan lagi sekadar masalah narkoba. Mereka sudah menjadi kekuatan sosial yang dalam mengganggu stabilitas perumahan, sistem kesehatan mental, keselamatan publik, bahkan perencanaan kota. Catatan penting bagian ini dibahas hanya untuk tujuan edukasi, bukan untuk mendorong siapapun menggunakan zat berbahaya ini. Untuk memahami skala tantangan ini, kita perlu mulai dari soal ketersediaan. Menurut Departemen Kesehatan Perilaku Fresno County, wilayah ini mencatat peningkatan 250% penangkapan terkait meth dari 2017 hingga 2023. Sementara itu, fentanyl yang lebih murah dan jauh lebih kuat dengan cepat menggantikan heroin dan opioid resep di jalanan. Penegak hukum lokal melaporkan penyitaan lebih dari 30.000 pil fentanyl palsu hanya pada tahun 2023, melonjak drastis dari kurang dari 2003 tahun sebelumnya. Obat-obatan ini sering dicampur ke dalam zat lain atau dijual dengan label berbeda, menciptakan iklim ketidakpastian dan ketidakpercayaan bahkan di kalangan pengguna sendiri. Namun krisis sebenarnya bukan hanya di perdagangan narkoba, melainkan bagaimana zat-zat ini meruntuhkan upaya pemulihan dan layanan stabilisasi. Metamfetamin dengan efek neurologis yang kuat memicu paranoia, insomnia parah, dan perilaku tak menentu. Bagi program Housing First atau penampungan ini adalah hambatan besar. Klien yang berada di bawah pengaruh meth sering tidak bisa dengan aman berbagi ruang dengan orang lain atau mengikuti aturan dasar yang diperlukan untuk mengakses layanan. Sementara itu, ketergantungan fisik fentanyl yang sangat kuat membuat banyak orang lebih memprioritaskan mencari obat daripada makanan, tempat tinggal, atau kebutuhan kesehatan, yang pada akhirnya menggagalkan rencana manajemen kasus dan strategi dukungan jangka panjang. Sumber daya kesehatan perilaku di Fresno sudah sangat tipis. Hingga 2024 ada kurang dari 30 tempat tidur detox tersedia di seluruh county dalam waktu tertentu. Rasio konselor kecanduan berlisensi dibandingkan dengan individu yang memiliki gangguan penggunaan zat diperkirakan 1:145, jauh di bawah rekomendasi pakar kesehatan masyarakat. Daftar tunggu untuk program rehabilitasi residensial bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, meninggalkan pekerja outreach dengan opsi yang sangat terbatas.
Ada yang mungkin bertanya kenapa tidak ditangkap saja orang-orang itu dan membersihkan jalanan. Dalam praktiknya pemenjaraan terbukti mahal sekaligus tidak efektif. Penjara Fresno County sudah kelebihan kapasitas dan masa tahanan singkat tidak menyentuh akar kecanduan. Selain itu, hukum California, khususnya Prop 47, mengklasifikasikan ulang kepemilikan narkoba sebagai pelanggaran ringan, sehingga sistem peradilan kehilangan kemampuan untuk mewajibkan perawatan lewat vonis. Dengan demikian, kota ini terjebak dalam siklus kompleks ketergantungan narkoba, membatasi akses ke layanan-layanan yang tidak memadai, memperkuat ketergantungan. Dan di tengah semuanya, kem-kem tunawisma terus meluas ketika orang semakin tersingkir dari sistem perawatan formal. Bagi banyak orang yang melihat dari luar ini, hanya bab sedih lain dalam kisah tunawisma di Amerika. Tetapi bagi Fresno ini adalah darurat struktural yang tersembunyi di balik kegagalan kesehatan publik, sesuatu yang membutuhkan jauh lebih banyak dari sekadar tim pembersihan dan slot rehabilitasi simbolis. Ketika bertahan hidup sehari-hari saja sudah menjadi perjuangan kemana orang-orang bisa berpaling. Secara teori layanan sosial ada untuk memberikan jawaban, menyediakan penampungan makanan, layanan kesehatan, dan konseling bagi mereka yang membutuhkan. Namun di Fresno, sistem itu sedang runtuh di bawah tekanan, meninggalkan ribuan orang dalam kesunyian. Departemen Layanan Sosial Fresno County mengawasi berbagai program penting, penampungan darurat, perawatan kesehatan, perilaku, bantuan pangan Calfresh, dan bantuan umum. Tetapi permintaan terhadap layanan ini telah melampaui kapasitas yang tersedia. Pada tahun 2024, lebih dari 9.000 individu mengajukan dukungan perumahan darurat, tetapi hanya ada kurang dari 1.300 ranjang penampungan tersedia di seluruh kota pada malam tertentu. Ini termasuk ranjang yang dioperasikan oleh organisasi non-profit seperti Poverello House dan Fresno Rescue Mission yang hampir selalu penuh dan terpaksa menolak orang malam demi malam. Selain itu, banyak layanan dukungan beroperasi dengan model first come first serve, disertai daftar tunggu panjang dan jam intake yang kaku. Bagi mereka yang tinggal di tenda atau kendaraan, muncul jam 8 pagi dengan identitas, dokumen, dan bukti penghasilan jelas tidak selalu memungkinkan. Hasilnya adalah sistem yang secara tidak sengaja menyingkirkan justru orang-orang yang seharusnya dibantu. Layanan kesehatan mental juga sangat terbatas. Sistem kesehatan perilaku Fresno County hanya memiliki segelintir unit stabilisasi krisis dan ranjang rawat inap. Para manajer kasus terbebani sering menangani 50-70 klien sekaligus jauh di atas praktik terbaik yang direkomendasikan. Bagi seseorang yang menderita skizofrenia atau PTSD tanpa pengobatan, ini berarti bantuan mungkin tidak datang selama berminggu-minggu atau bahkan tidak pernah datang sama sekali. Bahkan keamanan pangan pun kini rapuh. Menurut Fresno Food Bank, lebih dari 2,1 ribu penduduk di Fresno County kini mengalami kerawanan pangan. Antrian di dapur umum keliling telah berlipat ganda sejak awal 2023. Sementara itu, inflasi dan keterbatasan anggaran memaksa penyedia non-profit mengurangi kapasitas distribusi mereka. Bagi mereka yang hidup di jalan, mendapatkan makanan hangat bisa berarti harus berjalan beberapa mil atau menunggu berjam-jam hanya untuk sekantong makanan kaleng. Semua ini menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah layanan sosial benar-benar dirancang untuk mengangkat orang keluar dari tunawisma atau hanya untuk mengelola mereka tetap di tempat? Ketika sumber daya sangat terbatas dan sistem begitu terfragmentasi, orang-orang jatuh ke dalam jurang bukan karena mereka tidak bisa dijangkau, tetapi karena mereka diprioritaskan paling rendah. Gambaran yang lebih luas sekali lagi mencerminkan krisis tunawisma di Amerika. Jaring pengaman pemerintah memang ada di atas kertas, tetapi dalam praktiknya hanya berfungsi seperti plester tipis yang menutupi luka sistemik.
Di Fresno, kesenjangan antara kebutuhan dan layanan yang tersedia bukan lagi celah, itu sudah menjadi jurang. Ada satu kalimat yang terlalu sering terdengar dalam perdebatan publik, menjadi tunawisma adalah pilihan hidup. Tapi apakah itu kesimpulan yang adil atau sekadar cara untuk menghindari tanggung jawab yang lebih dalam? Di Fresno seperti di banyak bagian lain Amerika, keyakinan ini masih ada di sebagian masyarakat. Beberapa penduduk berargumen bahwa penampungan tersedia, pekerjaan ada, dan orang-orang tetap tidak punya rumah hanya karena mereka tidak mau menerima bantuan. Namun narasi ini runtuh ketika diperiksa lebih dekat. Menurut survei Fresno Madera Continuum of Care 2024, lebih dari 68% individu tunawisma tanpa tempat berlindung melaporkan bahwa mereka pernah mencari layanan perumahan dalam setahun terakhir, tetapi ditolak karena kekurangan ruang, masalah kelayakan, atau masa tunggu yang panjang. Banyak yang mencoba masuk ke program perawatan atau kembali terhubung dengan keluarga hanya untuk terhalang oleh birokrasi rumit, kendala transportasi, atau tidak memiliki kartu identitas. Memang benar, harus diakui ada sebagian kecil individu yang memanfaatkan status tunawisma mereka untuk mengakses bantuan gratis, baik kebutuhan dasar maupun dalam beberapa kasus zat terlarang yang memperburuk kecanduan. Realitas itu tidak bisa disangkal. Namun, menjadikan kelompok kecil itu sebagai alasan untuk menolak mayoritas hanya akan memperdalam ketidakpedulian sosial kita. Kita juga perlu mempertimbangkan siapa yang sedang kita bicarakan. Veteran lansia ibu tunggal penyandang disabilitas ini bukan orang-orang yang menolak bantuan karena gengsi atau kemalasan. Mereka adalah manusia yang sedang menavigasi labirin birokrasi yang mustahil sambil berjuang dengan trauma, penyakit mental, atau kecanduan. Menyebut kondisi itu sebagai pilihan berarti mengabaikan perjuangan hidup sehari-hari yang harus mereka hadapi. Bahkan pekerjaan pun bukan jaminan keluar dari tunawisma. Ekonomi pertanian Fresno yang sedang berkembang sering bergantung pada tenaga kerja musiman yang dibayar rendah dan tanpa jaminan pekerjaan. Seorang pekerja pertanian penuh waktu dengan upah 16 per jam tetap tidak mampu membayar sewa rata-rata 1.500 untuk apartemen satu kamar. Pilihan macam apa itu ketika hitungannya saja tidak pernah masuk akal. Jadi kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar sebuah pilihan ketika setiap jalan keluar tertutup, ataukah kita hanya memutuskan untuk berhenti melihat hambatan-hambatannya? Menganggap orang memilih menjadi tunawisma berarti membebaskan sistem dari tanggung jawab dan membungkam kisah nyata tentang penderitaan sekaligus ketahanan hidup. Dalam konteks yang lebih luas tentang tunawisma di Amerika, mitos ini bukan hanya keliru tapi berbahaya. Ia mengalihkan kesalahan dari kegagalan struktural menuju individu yang sudah menderita. Di Fresno, kesalahan arah ini telah menjadi perisai terhadap akuntabilitas dan sudah waktunya kita meletakkannya. Apa yang terjadi ketika bahkan pekerjaan penuh waktu tidak bisa lagi menjamin atap di atas kepala? Di Fresno, pertanyaan ini bukan sekadar hipotesis, ini adalah kenyataan sehari-hari bagi ribuan keluarga pekerja dan lansia yang kini mendapati bahwa perumahan bukan lagi hak, melainkan privilege yang tidak mampu mereka bayar. Selama 7 tahun terakhir, Fresno mengalami perubahan dramatis. Dulu dikenal karena biaya hidup yang relatif rendah. Kota ini kini mencatat kenaikan 62% pada sewa median apartemen satu kamar dari 850 pada 2017 menjadi lebih dari 142 pada 2024. Pada saat yang sama, upah sebagian besar warga kelas pekerja tetap stagnan. Memang upah minimum di California kini berada di angka 16 per jam, tetapi itu jauh dari cukup untuk bisa membayar sewa dengan aman di pasar saat ini. Menurut National Low Income Housing Coalition,
sebuah rumah tangga di Fresno harus berpenghasilan setidaknya 27 per jam agar mampu menyewa apartemen sederhana 2 kamar tanpa terbebani sewa. Bagi pekerja pertanian, pekerja gig, dan banyak keluarga berpendapatan tunggal ambang itu mustahil dijangkau. Bahkan bagi mereka yang memiliki pekerjaan tetap, 1 kali gaji terlewat atau biaya darurat bisa menjadi titik jatuh ke tunawisma. Sementara itu Fresno menghadapi kekurangan lebih dari 35.000 unit sewa terjangkau dan pembangunan perumahan baru seringkali memprioritaskan penyewa kelas menengah atas atau apartemen mewah. Penolakan warga sekitar aturan zonasi dan keterlambatan konstruksi kerap memperlambat proyek perumahan terjangkau. Hasilnya adalah bottleneck di mana permintaan terus meningkat tetapi opsi tetap langka. Lebih buruk lagi, semakin banyak rumah dibeli oleh investor dari luar negara, bagian atau diubah menjadi sewa jangka pendek yang semakin mengurangi pasokan perumahan jangka panjang yang stabil. Pergeseran ini bukan hanya mendorong harga naik, tetapi juga mengusir penduduk lokal yang tidak bisa bersaing dengan tawaran tunai korporasi atau permintaan wisatawan. Jadi kita harus bertanya, apakah ini masih pasar perumahan atau sudah menjadi kontes bertahan hidup? Bagi banyak orang di Fresno, jawabannya sangat jelas dan menyakitkan. Dan dalam kisah yang lebih luas tentang tunawisma di Amerika, kurangnya perumahan terjangkau bukan sekadar isu kebijakan. Itulah fondasi krisis itu sendiri. Sementara Fresno berjuang menghadapi krisis tunawisma yang semakin terlihat dan membesar, kita tidak bisa tidak bertanya apakah bangsa ini terlalu sibuk melihat keluar hingga lupa apa yang runtuh di dalam. Selama 2 dekade terakhir, pengeluaran federal lebih memprioritaskan konflik internasional, kontrak pertahanan, dan keterlibatan kebijakan luar negeri. Triliunan dolar dihabiskan di luar negeri, sementara di dalam negeri kota-kota seperti Fresno dibiarkan kelimpungan mencari dana untuk penampungan dasar dan layanan sosial. Antara 2001 hingga 2021, Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 8 triliun untuk perang pasca 9/11 menurut Cost of War Project di Brown University. Selama periode yang sama, tunawisma di California terus meningkat diperburuk oleh kekurangan perumahan, stagnasi upah, dan sistem kesehatan mental yang kurang didanai. Di Fresno, pejabat lokal memang mencoba merespons, mengalokasikan dana, mengusulkan tambahan ranjang penampungan, memperluas outreach. Tetapi semua ini sering terasa seperti tambalan sementara tanpa adanya investasi federal yang bermakna. Memang ada hibah dari HUD, dana darurat selama pandemi, dan beberapa program di tingkat negara bagian. Namun semuanya sering bersifat sementara, terlalu birokratis, dan jauh dari skala masalah yang sebenarnya. Di mana rencana Marshall untuk perumahan, di mana urgensi membangun kembali komunitas sama seperti kita membangun kembali negara lain di luar sana. Pada saat yang sama, narasi publik terbentuk lewat distraksi. Siklus berita nasional lebih sering fokus pada politik perbatasan, ketegangan internasional, atau drama partisan, sementara fakta bahwa lebih dari 653.000 orang Amerika tunawisma hari ini hanya sesekali muncul di pemberitaan. Kesimpulan, krisis tunawisma di Fresno bukan sekadar tragedi lokal, ini adalah peringatan nasional. Tenda-tenda fentanyl penampungan yang runtuh sewa, yang melonjak, semuanya adalah gejala dari kegagalan Amerika yang lebih dalam. Kegagalan untuk memprioritaskan manusia di atas keuntungan. Kegagalan untuk memperlakukan perumahan sebagai hak asasi. Kegagalan untuk menyadari bahwa belas kasih tanpa kebijakan hanyalah sentimen dan kebijakan tanpa urgensi hanyalah kertas kerja. Apa yang sedang terjadi di Fresno adalah bagian dari kebenaran yang lebih besar tentang tunawisma di Amerika ini, bukan soal amal melainkan soal keadilan. Orang-orang yang hidup di pinggiran tidak sampai di sana sendirian, dan mereka tidak akan bisa keluar tanpa perubahan sistemik. Memberikan hibah jangka pendek atau strategi kepolisian tidak akan menyelesaikan masalah.
Kita butuh perumahan terjangkau dalam skala besar, layanan kesehatan yang mudah diakses, dan pemerintahan yang melihat warganya bukan sebagai beban, tetapi sebagai kehidupan yang layak untuk diinvestasikan. Episode ini bukan tentang keputusasaan, ini tentang perhitungan. Karena semakin kita mengabaikan kota-kota seperti Fresno, semakin dekat keruntuhan itu datang kepada kita semua. Dan pertanyaan yang seharusnya kita ajukan sederhana, menjadi negara seperti apa kita jika kita memilih untuk terus berpaling? Dan pertanyaan yang seharusnya kita ajukan sederhana, menjadi negara seperti apa kita jika kita memilih untuk terus berpaling?